Ahli digital forensik, Rismon Sianipar menyebut bahwa Kas Mujjo, mantan dosen Universitas Gadjah Mada, UGM, tidak pernah kenal dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kas Mujjo selama ini dikenal sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi, bukan dosen pembimbing skripsi, saat Jokowi menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kas Mujjo merupakan warga Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Rismon yang menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi mengatakan bahwa Kas Mujjo tidak kenal dengan Jokowi. Informasi tersebut, Rismon dapatkan saat ia turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi terkait dengan ijazah Jokowi. Pak Kas Mujjo sendiri sudah membantah, bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bahkan info terakhir, Kam Sudjo, gak kenal sama sekali dengan orang tersebut, Jokowi, kata Rismon Sianipar, dikutip dari tayangan kanal YouTube Official E-News, Selasa, 9 Desember 2025. Rismon mengaku, mendapat informasi Kas Mujjo tidak kenal Jokowi bukan dari pengakuan langsung Kas Mujjo kepada dirinya, melainkan dari salah satu orang yang dekat dengan Kas Mujjo. Namun, rekaman dari orang dekat Kas Mujjo yang mengatakan Kas Mujjo tidak kenal dengan Jokowi itu tidak bisa ia rekam. Iya, Pak Kas Mujjo tidak kenal Pak Jokowi. Saya akan turun ke lapangan, meskipun nggak bisa direkam, nggak mau direkam, kata Rismon. Bukan lewat Pak Kas Mujjo, tetapi ada seseorang. Iya, Kas Mujjo tidak pernah kenal Jokowi, tetapi bukan statement dari Pak Kas Mujjo, satu orang yang kenal dekat, imbuhnya. Menurut Rismon, hal ini terjadi karena pernyataan sepihak dari UGM yang selalu diutarakan oleh Rektor UGM Ova Emilia. Ova baru-baru ini kembali memberikan pernyataan terkait dengan ijazah Jokowi. Hal-hal yang teknis tidak pernah terjawab oleh Rektor karena statementa berdiri sendiri, katanya. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu baru saya pun akan hormat, tuturnya. Rismon menyebut, 9 poin yang diungkapkan oleh Ova Emilia tidak mewakili institusi UGM. Dia hanya rektor dan tidak pernah memfondasikan statementnya berdasarkan temuan fakta dari tim ahli di UGM atau tim Dewan Guru Besar UGM, kata Rismon. Menurut saya nggak ada basis sama sekali statement dari Profesor Ova Emilia, pungkasnya. Pengakuan Kas Mujjo soal Jokowi. Sempat muncul perbedaan keterangan mengenai status Kas Mujjo sebagai dosen pembimbing Jokowi. Dalam video lama yang direkam pada 2017, Jokowi di acara Dais Natalis ke-68 UGM jelas-jelas menyebut Kas Mujjo adalah dosen pembimbing skripsinya di UGM. Bahkan, ia mengenang Kas Mujjo sebagai dosen yang terbilang galak. Kas Mujjo pun hanya terlihat senyum-senyum saat Jokowi mengatakan hal tersebut. Beliau itu, dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali, kata Jokowi pada 2017 lalu. Namun, pada 2025, Kas Mujjo menyangkal dirinya menjadi dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa kuliah. Kas Mujjo telah memberi pengakuan, dirinya tidak tahu menahu soal ijazah Jokowi lantaran tidak membimbing. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui. Prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang menguji ada sendiri, ungkap Kas Mujjo kepada media, tak lama setelah Jokowi menyambangi kediamannya di Pogung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Selasa, 13 Mei 2025, lalu. Jokowi mengabadikan momen saat mengunjungi langsung Kas Mujjo di Yogyakarta dan mengunggahnya di media sosial Instagram, Jokowi. Dalam unggahannya, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Kas Mujjo sebagai dosen pembimbing akademik. Kemudian, Jokowi juga sempat menegaskan langsung kepada awak media, Kas Mujjo memang pembimbing akademiknya, bukan pembimbing skripsi. Ia memang bukan pembimbing skripsi Pak Kas Mujjo, tapi pembimbing akademik, kata Jokowi, saat ditemui di kota Solo, Jawa Tengah, Jateng, pada Jumat, 23 Mei 2025. Jokowi menjelaskan, selama menyusun skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta, dia dibimbing oleh sosok lain. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra, jelasnya. Akan tetapi, Kas Mujjo pernah juga menyebut dirinya bukan dosen pembimbing Jokowi saat ditemui langsung oleh Rismon Hasiholan Sianipar di kediamannya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bali G Academy pada Sabtu, 14 Juni 2025, terlihat Rismon menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Kas Mujjo.
Pakar digital forensik tersebut ingin bertanya tentang pengakuan Jokowi soal Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya. Tentang ini, pembimbing skripsi itu loh, Pak, katanya. Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50, jawab Kasmudjo. Lalu, Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada 2017 silam yang menyebut Kasmudjo adalah dosen pembimbingnya. Kasmudjo lalu menyebut pernyataan lawas Jokowi itu salah. Bukan Pak, yang tahun 2017, kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bolak-balik bimbingan skripsi, kata Rismon. Itu yang salah. Saya baru, golongan, red. IB tidak bisa bimbing, jawab Kasmudjo. Rismon pun mencoba kembali menekankan Kasmudjo bukan dosen pembimbing Jokowi, baik skripsi maupun akademik. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik, tanya Rismon. Sudah, bukan pembimbing akademik, kata Kasmudjo, sembari menutup pintu bagi Rismon Sianipar. Polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, milik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, masih terus berlanjut. Ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini pun sudah beberapa kali memberikan tanggapan. Salah satu hal yang ia bahas adalah dugaan adanya orang besar di balik tudingan tersebut. Tercatat, Jokowi sudah 2 kali menggemakan tudingan adanya orang besar itu. 1. 27 Juli 2025. Pada Juli 2025, Jokowi menyebut ada orang besar yang berada di balik isu pemakzulan Gibran dan tudingan ijazah palsu yang terus mendera dirinya. Ia pun mengaku memiliki feeling atau perasaan yang kuat mengenai agenda besar politik dari kedua isu tersebut. Menurutnya, agenda besar politik ini bertujuan untuk menjatuhkan nama baik dan reputasinya. Meski begitu, ex-wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini enggan mengungkap siapa tokoh yang ia maksud sebagai orang besar itu. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, tutur Jokowi saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Juli 2025. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup. Semua udah tahulah. Tambahnya, 29 Desember 2025. 5 bulan kemudian, atau awal Desember 2025, Jokowi kembali menyinggung soal dugaan orang besar yang merawat tudingan ijazah palsu hingga berlarut-larut. Ia lagi-lagi menyebutkan ada agenda tertentu atau operasi politik di balik isu ijazah, sebab isu tersebut sudah berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Pria kelahiran Solo, 21 Juni 1961 tersebut mengaku heran dengan awetnya isu ijazah, sebab pihak kampus yang menerbitkan sudah menyatakan ijazahnya asli. Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung, ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif program khusus Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 9 Desember 2025, malam. Lalu, saat ditanya soal adanya agenda dan orang besar di balik isu ijazah palsu, Jokowi memastikan bahwa dirinya yakin memang ada. Iya, saya pastikan iya, ada orang besar dan agenda politik, kata Jokowi singkat. Presiden RI ke-7 yang menjabat 2 periode, 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024, ini pun mengaku, dirinya selama ini sudah tahu siapa orang besar tersebut. Namun, ia hanya mempersilakan publik untuk menebaknya. Ya, saya kira gampang ditebaklah. Tidak perlu saya sampaikan, tuturnya. Jokowi pun menegaskan, persoalan ijazah palsu yang dibawanya ke ranah hukum diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang. Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang, ujar Jokowi. Dugaan lain soal dalang dan orkestrasi di balik polemik ijazah. Sementara itu, sejauh ini ada beberapa pihak dari lingkar Jokowi yang juga menduga ada dalang yang sengaja mengorkestrasi atau mengatur bergulirnya tudingan ijazah palsu Jokowi. Misalnya, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan yang juga merupakan loyalis Jokowi, pernah memberikan clue atau pertanda mengenai siapa dalang sebenarnya di balik santernya isu ijazah. Siapa sih kira-kira dalangnya? Saat ini saya berbaju apa? Itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan, kata Ade, Jumat, 25 Juli 2025, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV. Dalam acara tersebut, Ade mengenakan pakaian berwarna biru, sehingga
timbul spekulasi bahwa dalang yang dimaksud adalah Partai Biru yang belakangan mengarah ke Partai Demokrat. Akan tetapi, tudingan Partai Demokrat sebagai dalang di balik isu ijazah Jokowi dibantah oleh Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep. Menurut Kaesang, bapaknya itu tidak pernah menyebut secara spesifik nama partai, sehingga tudingan tersebut tidak valid. Sebenarnya kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, tidak ada menuduh yang Partai Biru, ungkap Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025. Lalu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang menyebut kalau dalang dari persoalan ini adalah kekuatan besar. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion saja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah gak sukses hingga 2029, kata Sylvester dalam tayangan YouTube Kompas TV, dilihat Senin, 28 Juli 2025. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan pemakzulan. Karena apa? Dasar-dasarnya tidak ada sama sekali, sambung Sylvester. Terbaru, mantan Kepala Kantor Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi, heran mengapa ada pihak-pihak yang selalu meributkan ijazah Jokowi selama bertahun-tahun. Hasan memprediksi, pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi selain punya daya tahan kuat, kemungkinan juga punya dalang di belakang yang punya misi mengorkestrasi polemik ijazah. Adanya orkestrasi tersebut, menurut Hasan, diduga membuat polemik ijazah begitu awet dan berlarut-larut. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini kalau nggak orangnya spesial nih ya. Kalau nggak, ada yang orkestrasi, itu aja, tutur Hasan, dalam program Bikin Terang yang diunggah di kanal YouTube Sindo News, Minggu, 23 November 2025. Selanjutnya, ia juga mempertanyakan, apa tujuan dibalik mengorkestrasi polemik ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tujuan dari polemik ijazah ini tidak sekadar menjelek-jelekan nama baik Jokowi, apalagi ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu juga pernah diterpa berbagai isu sejak dulu. Mulai dari soal agama, hingga dugaan keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ada yang orkestrasi, kenapa daya tahannya sebegininya dan efek, impact yang diharapkan dari itu? Apa? Saya nggak tahu, ucap Hasan. Kalau mau menjelek-jelekan Pak Jokowi, sudah dari 2012 dijelek-jelekin orang. Dibilang dulu bukan Islam lah. Dibilang ibunya bukan Islam lah, dibilang anak PKI lah, dibilang macam-macam lah. Dan enggak pernah putuskan, zaman jadi presiden juga, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.